Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Hal itu menjadi kesempatan untuk membuat terang siapa saja yang terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Humas PN Jakarta Selatan, Juyamto mengatakan, Panitera PN Jakarta Selatan telah menerima permohonan gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Sidang pra-peradilan itu nantinya akan digelar secara terbuka pada Senin 11 Desember 2023. Oleh Ketua PN Jakarta Selatan telah menunjuk hakim tunggal yang akan menangani perkara tersebut, yaitu Imelda Herawati, katanya kepada Forum Keadilan Sabtu 25 November. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan pra-peradilan yang diajukan Firly itu dapat menjadi peluang untuk membuktikan ada tidaknya dugaan keterlibatan komisioner KPK lainnya. Jadi itu memang hak untuk tersangka. Yang penting prosesnya dipercepat supaya bisa secepatnya diserahkan pada jaksa untuk disidangkan, katanya kepada Forum Keadilan. Demikian juga jika ada komisioner atau orang lain yang terlibat, maka segera ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa dan dilanjutkan ke pengadilan. Kesemuanya ini bertujuan untuk tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi, katanya lagi. Menurut Fikar, komisioner KPK lainnya berkemungkinan ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat minimal 2 alat bukti yang memadai. Ya, bisa dalam proses penyidikan terhadap komisioner lain jika terdapat minimal 2 alat bukti atau keterangan saksi, ahli, surat, atau petunjuk yang memadai untuk menetapkannya sebagai tersangka. Fikar menjelaskan, pra-peradilan merupakan salah satu upaya hukum yang disediakan untuk menguji proses sah atau tidaknya penetapan tersangka pada seseorang. Pra-peradilan itu juga menguji sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah tidaknya penggeledahan atau penyitaan. Lanjutnya, Fikar berharap proses pra-peradilan dapat berjalan cepat agar berkas perkara dapat segera diserahkan ke kejaksaan. Selain itu, Fikar juga berharap penyidik Polda Metro Jaya dapat segera melakukan penahanan terhadap Firly, sebab posisi Firly di KPK dapat menghalangi proses penyidikan. Sudah cukup dasar alasan untuk melakukan penahanan karena posisinya yang strategis di KPK. Ia berpotensi menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya, ujarnya. Lebih lanjut, Fikar tak habis pikir seorang penegak hukum bisa menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Hal ini menunjukkan Firly sebagai ketua KPK tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Artinya tidak bisa menjaga dirinya sendiri, bahkan memanfaatkan kedudukannya sebagai penegak hukum. Jadi ironis soal ini, tutupnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri yang kini telah diberhentikan sementara sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Penetapan Firly sebagai tersangka dilakukan setelah gelar perkara pada Rabu 22 November. Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi, dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin Syahrul Yassin Limpo.